Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Prastio dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bayangkara. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang manajemen security di lingkungan rumah. Itu meliputi security fisik, personel, dan informasi. Oke, langsung aja tonton videonya. Di era modern saat ini, keamanan tidak hanya soal kunci dan mengunci pagar, akan tetapi juga mencakup pelindungan terhadap orang dan data pribadi. Rumah bukan sekedar tempat tinggal, melainkan juga ruang privasi yang perlu dijaga dan berbagai ancaman, baik ancaman fisik maupun digital. Oke, mari kita mulai, yaitu dari security fisik. Security fisik berarti pelindungan terhadap aset dan orang dari ancaman nyata bisa terjadi di dunia fisik seperti pencurian, kebakaran, atau bencana alam. Tujuannya itu sederhana, yaitu mencegah orang yang tidak berwenang masuk ke area pribadi dan melindungi barang berharga kita. Oke, ada 3 lapisan penting dalam security fisik di rumah, yaitu yang pertama meliputi lapisan luar. Lapisan luar, pelindungan area, yaitu yang pertama pastikan pagar dan pintu rumah selalu terkunci rapat. Yang kedua, menggunakan lampu sensor gerak di area depan rumah atau belakang rumah. Jika memungkinkan, pasanglah kamera CCTV untuk memantau aktivitas mencurigakan. Dan meliputi tanaman atau semak di sekitar pagar sebaiknya tidak terlalu tinggi agar tidak menghalangi pandangan dan mempermudah pengawasan. Yang kedua, lapisan tengah pelindungan bangunan. Gunakan kunci yang berkualitas seperti kunci ganda atau smart lock. Itu pastikan semua jendela memiliki pengaman tambahan seperti trellis atau alarm. Bila berpergian lama, mintalah tetangga untuk membantu memantau rumah dan menyalakan lampu di malam hari agar rumah tampak penghuni. Simpan barang berharga seperti surat, tanah, perhiasan, atau dokumen penting di tempat aman, misalnya berangkas atau laci terkunci. Hindari menaruh kunci cadangan di bawah pot atau keset. Tempat seperti itu sudah terlalu diketahui. Gunakan sistem alarm rumah untuk mendeteksi upaya masuk paksa. Dengan menerapkan langkah sederhana ini, kita sudah melakukan upaya preventif yang kuat dalam menjaga keamanan rumah dari ancaman fisik. Pada pukul 10 malam, para security standby di pos security di perumahan. Malam, para security berkeliling untuk memastikan area perumahan tetap aman dan tidak lupa menutup portal dan pagar area perumahan. Oke, yang kedua itu security personel. Security personel itu
Pelindungan terhadap orang yang tinggal di rumah, baik anggota keluarga maupun pekerja rumah tangga. Tujuan utamanya adalah menjaga keselamatan jiwa, mencegah tindak kekerasan, dan memastikan setiap orang memahami tanggung jawab keamanan. Oke, di sini ada beberapa langkah penting dalam security personel di lingkungan rumah, antara lain: yang pertama, pengenalan dan seleksi orang. Saat mempekerjakan asisten rumah tangga atau tukang, pastikan identitas jelas, minta fotokopi KTP atau surat keterangan dari RT maupun RW setempat. Jika menggunakan jasa perbaikan, misalnya teknik AC atau listrik, gunakan penyediaan jasa resmi yang memiliki reputasi baik. Yang kedua yaitu mengedukasi keluarga agar anggota keluarga, terutama anak-anak, untuk tidak mudah membuka pintu untuk orang asing. Jelaskan juga tentang prosedur keamanan saat berada di rumah sendirian, misalnya jangan memberitahu lewat media sosial bahwa rumah sedang kosong atau liburan. Yang ketiga, kewaspadaan sosial, yaitu meliputi komunikasi yang baik dengan tetangga yang saling mengenali, bisa menjadi sistem keamanan alami, saling menjaga bila terjadi hal mencurigakan. Bentuk grup komunikasi warga seperti WA, RT untuk berbagi informasi terkait keamanan lingkungan. Yang keempat, kesiapsiagaan darurat, itu meliputi pastikan setiap orang di rumah tahu nomor telepon darurat seperti nomor polisi, pemadam, atau rumah sakit terdekat. Itu yang kedua meliputi sediakan alat pemadam api ringan, apar di dapur, dan latih anggota keluarga cara menggunakannya. Security personel bukan hanya soal melindungi diri dari ancaman luar, akan tetapi juga soal menumbuhkan kebiasaan disiplin dan sadar keamanan di rumah sendiri. Bagian yang ketiga yaitu security informasi. Security informasi di era digital, ancaman keamanan tidak selalu datang dari pencuri fisik, tetapi juga dari dunia maya. Banyak orang menyimpan data pribadi, foto keluarga, bahkan dokumen penting secara online tanpa perlindungan yang cukup. Security informasi di rumah berarti menjaga kerahasiaan, integrasi, dan kesediaan data pribadi agar tidak disalahgunakan. Berikut beberapa cara untuk menerapkannya. Yang pertama yaitu keamanan perangkat digital. Gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akunnya. Aktifkan verifikasi 2 langkah di aplikasi penting seperti email, media sosial, dan perbaikan. Hindari mengakses situs tidak resmi atau mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak dikenal. Yang kedua, edukasi pengguna internet pada anggota yang di rumah. Yang pertama, ajarkan anak-anak agar tidak sembarangan membagikan data pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau lokasi saat ini di media sosial. Batasi waktu dan konten online anak dengan fitur parental control. Yang ketiga, perlindungan data dan jaringan. Gunakan WiFi dengan kata sandi yang kuat dan ubah cara berkala. Yang kedua, menghindari memberikan akses WiFi rumah pada orang yang tidak dikenal. Nge-backup file penting secara rutin baik di cloud maupun penyimpanan eksternal. Yang keempat, waspadai penipuan digital. Meliputi jangan mudah percaya pada pesan atau tautan yang mencurigakan yang mengatasnamakan instansi resmi. Yang kedua, meliputi jika menerima pesan seperti Anda memenangkan hadiah, pastikan Anda untuk memverifikasi sumbernya. Dengan menerapkan kebiasaan ini, kita dapat minimalkan risiko
pencurian data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk meningkatkan keamanan di rumah masing-masing. Saya kurang lebihnya mohon